Assalamualaikum Pak Kris. Waalaikumsalam Bu Neneng. Apa kabar hari ini Pak Al- Kris? Alhamdulillah Bu Neng sehat. Alhamdulillah Pak, saya juga sehat. Maaf nih ganggu waktunya Pak Kris. Bisa ngobrol sebentar Pak Kris? Oh bisa dong Bu Neneng. Kebetulan saya sedang istirahat, jadi kita bisa ngobrol Bu Neng. Kenapa nih Bu Neng nih? Iya nih Pak, agak curhat sedikit ya. Mungkin nanti dengan ngomong sama Bapak, saya bisa menemukan solusi dari masalah saya. Ini loh Pak, ada salah satu anak siswa saya nih. Kalau lagi Ya, belajar, itu suka tidur di kelas, Pak, gitu. Ya ada beberapa guru juga sih, melapor ke saya bahwa anak ini memang sering tidur di kelas, Pak, gitu. oke gitu. Aduh bingung deh saya, Pak. Oh jadi begitu Bu Neneng. Ada Ya, permasalahan di kelas Bu Neneng, ada murid Bu Neneng yang kadang-kadang sering tertidur ya di saat Bu Neneng mengajar. Bukan begitu Bu Neneng ya? iya, Pak, bukan cuma jam pelajaran saya, Pak, tetapi juga di jam pelajaran guru yang lain. Karena kebetulan saya juga menjadi wali kelas di kelas itu, Pak, gitu. Saya sih sudah pernah menanyakan gitu ya, "Kenapa nih anak kamu kok kayaknya ngantuk terus?" Kebetulan kalau saya memang pagi Pak jamnya gitu ya. Dan Mhm. banyak guru lain juga yang bilang, "Kamu juga suka tertidur di kelas." Nah, anak ini bilang katanya sih karena sering main game malam gitu loh, bahasa Gen Z apa itu ya, mabar ya mabar ya, Pak, ya? Oh, Oh, oh iya, jadi ini aktivitas malamnya mungkin aktif sekali gitu Bu Eneng ya. Jadi dia sering melakukan aktivitas main game bersama, mabar dengan teman-temannya. betul. Kan kalau siang hari si anak menjadi ngantuk ya ketika Iya, fokus pembelajaran Bu Neneng. Nah, kira-kira menurut Bu Neneng nih, mhm. apa sih yang bisa yang Bu Neneng lakukan langkah-langkah yang terbaik nih Bu Neneng agar si anak tersebut bisa memperbaiki sikapnya mungkin seperti itu Bu Neneng. Kira-kira gimana Bu Neneng? Ya saya sih, tadi udah saya bilang kan Pak, yang pertama saya sudah menanyakan anak gitu kan Pak ya, ke anaknya Ya, langsung, kenapa oke. sih kamu, secara individu gitu loh, secara pelan-pelan, karena kan, kalau saya kan ngajar di SMK nih Pak, kebetulan anaknya kan remaja ya, jadi agak sedikit harus hati-hati gitu kalau ngomong, karena kan kalau dikerasin anak itu, malah jadi keras gitu loh, Pak. Jadi saya agak, keibuan, nah secara personal sudah saya panggil, Hmm, saya bicarakan, mungkin nanti, saya akan panggil lagi, Pak, karena belum ada perubahan, masih ada komplain dari guru yang lain, seperti itu. Mungkin saya akan pakai kalau sekarang restitusi, Pak, segitiga restitusi dengan memanggil personalnya gitu loh, Pak. oh begitu. Berarti Bu Neneng sudah melakukan langkah-langkah ya. Salah satunya tadi ada memanggil si anak secara Iya, personal, ya kan? Untuk mhm. mengetahui pastinya kenapa sih si anak tersebut sering tertidur di jam pelajarannya Bu Neneng ya. Gitu ya Bu Neneng ya. Iya, Lalu ada Pak. lagi upaya selain itu yang Bu Neneng lakukan? Ya, ya mungkin nanti saya akan memanggil orang tuanya, Pak, setelah saya Oke. memanggil anaknya, bicara secara santai, eee dan anak itu juga nanti mungkin, karena ada restitusi, cara saya restitusi, ada penyelesaian dari anaknya sendiri, seperti itu, dan saya akan panggil orang tuanya, meminta bantuan kepada orang tuanya untuk, mengawasi jam tidurnya di rumah, seperti itu, Pak. Dan juga Baik. heeh, dan juga mungkin saya akan membuatkan ini, Pak, absen online secara pribadi ke saya dan juga, eee, diari jurnal lah, jurnal laporan kegiatan dia selama sekolah, agar terpantau oleh saya perubahannya gitu loh, Pak. Saya rencananya Ya, seperti itu. baik Bu Neneng.
Luar biasa itu rencana aksi dari beberapa yang sudah distrategikan oleh Bu Neneng berarti ya. Memanggil orang Iya, tua, rencananya seperti itu. menggunakan absen online, ada jurnal Mhm, fleksi betul, singkat betul ya. sekali, Pak. Itu rencana Iya, yang sangat bagus menurut saya gitu Bu Neneng ya. Luar biasa. Tetapi ketika sudah ada rencana seperti itu, kira-kira Bu Neneng membutuhkan bantuan dari siapa saja nih? Kira-kira pihak-pihak yang terkait mungkin yang bisa membantu Bu Neneng untuk menyelesaikan masalah ini gitu. eee, tadi, saya bilang, saya membutuhkan bantuan orang tua, berarti kalau misalkan saya panggil beliau tidak datang, berarti saya yang akan home visit begitu ya, Pak, ya, kalau ada dan, saya akan didampingi oleh guru BK, Pak, karena kan kejadian ini udah terus-menerus ya, Pak, ya, sudah sekitar 1 semester ini gitu loh, Pak. Jadi saya membutuhkan guru BK sebagai pendamping dan pengawas, untuk, perubahan anak ini, Pak, seperti itu. Baik. Baik, Neneng membutuhkan beberapa komponen di sekolah dan juga kontribusi dari orang tua siswa tersebut ya untuk bisa Betul betul. menjalankan rencana aksi yang Bu Neneng ingin lakukan. Nah, kira-kira Betul ketika sekali. rencana tersebut sudah dilakukan, nah tindak lanjut atau implementasi agar perubahan sikap dari si anak tersebut bagaimana bisa dilakukan yang terbaik di sekolah. Kira-kira tindak lanjutnya seperti apa Bu Neneng? Iya, tindak lanjutnya dari rencana saya akan tetap memantau, Pak, ya kan. Dari, absen online itu kan saya bisa memantau anak ini benar nggak nih disiplin, absen datang tepat waktu gitu ya. Kemudian juga saya bisa melihat dari jurnal kegiatan hariannya, apakah anak ini masuk atau tidak, dia konsentrasi atau tidak saat belajar. Karena kan nanti di jurnal itu saya mengharapkan, rangkuman materi ya, belajar yang pembelajaran yang dia ikuti gitu, Pak. Jadi bisa terpantau dari sana, seperti itu, Baik, Pak. luar biasa berarti ya Bu Neneng sudah ada langkah-langkah tindak lanjut yang nyata yang bisa dilaksanakan untuk perbaikan sikap. Menurut Bu Neneng kira-kira bisa dilaksanakan dalam kurun waktu beberapa lama nih untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Mungkin 1 minggu, 2 minggu, apakah hitungan hari atau seperti bagaimana Bu Neneng? Eee, saya sudah, melaksanakannya dari mulai tadi saya bilang saya sudah melakukan restitusi terhadap anak ya, Pak, ya. Kemarin, besok itu sebenarnya saya akan memanggil orang tuanya dan, alhamdulillah orang tuanya merespon dengan baik, Pak. Kita akan besok, jadi kami akan membicarakan solusi dari orang tua seperti apa gitu kan nanti ya, Pak, ya. Baik, Bu Neneng. Secepatnya besok, akan bertemuan dengan orang tua, Pak, seperti itu. Baik. Luar biasa Bu Neneng, rencana aksinya sudah dipersiapkan, tindak lanjutnya juga sudah ada, pelaksanaan dari rencana aksinya juga sudah mulai dijalankan. Luar biasa Bu Neneng. Lalu dari pembicaraan ini, obrolan kita yang cukup menarik menurut saya, cerita dari Bu Neneng, Eee, ada kebermanfaatannya atau tidak? Apakah Bu Neneng sudah menemukan solusi dari permasalahan ini atau seperti bagaimana Bu Neneng? alhamdulillah nih, habis ngomong sama Pak Kris, saya menjadi yakin nih, tindakan yang akan saya atau rencana aksi yang saya buat, eee, menambah mantap. Saya akan menjalankan itu, jadi manfaat sekali, minimal perasaan saya ada teman berbagi cerita gitu loh, Pak. Nah, senang sekali bisa berbagi cerita dengan Bapak. Terima Baik Bu kasih loh Neneng. waktunya. Sama-sama Bu Neneng, mudah-mudahan dari permasalahan yang ada bisa tepat terselesaikan dan obrolan kita Pak yang singkat ini ada kebermanfaatannya. Begitu Bu Neneng ya? Amin. Baik Bapak, terima kasih banyak. Saya Sama-sama Bu akhiri Neneng. ya Pak ya. Nanti kalau ada masalah Sama-sama. lagi saya hubungi nih Pak, atau ada, Baik, diskusi yang siap. lainnya. Baik, terima Siap. kasih Bapak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bu Neneng. Waalaikumsalam Pak Kris. Gimana Malam kabarnya? Bu Neneng. Alhamdulillah baik. Mohon maaf Bu Neneng, malam-malam saya telepon karena ingin ngobrol sesuatu tentang hal yang saya rasakan beberapa hari ke belakang gitu Bu Neneng. Kira-kira Bu Neneng punya waktu nggak Oh, buat ngobrol nih malam ini? alhamdulillah nih Pak, saya juga ada luang gitu ya. Bagaimana? Mau apa yang diobrolin nih Pak? Tentang apa gitu loh Pak? Gini Bu Silakan Neneng Pak, nih, saya. saya cerita sedikit boleh ya? Gitu Bu Neneng ya? Boleh, boleh silakan Pak. Ya gini nih, saya ada sedikit permasalahan nih di kelas. Ini ada Mhm. eh, salah seorang murid saya, Bu Neneng, yang selalu ya tidak menyelesaikan dan tidak mengerjakan tugasnya di sekolah maupun Mmm, di rumah. Bahkan ketika saya berikan tugas di sekolah tidak diselesaikan, diberikan tugas di rumah juga sebagai tambahan pembelajaran, tetap juga tidak dikerjakan dan tidak diselesaikan. Kira-kira menurut Bu Neneng bagaimana ini saya ya? ada satu siswa Bapak yang kalau dikasih tugas di sekolah nggak selesai, Betul, kasih tugas di rumah nggak selesai, begitu ya Pak ya? betul Bu Lalu Neneng. heeh. Baik, lalu selama ini, Bapak kan sudah melihat kebiasaan anak tersebut kan seperti itu, eee, Ya, langkah apa yang sudah Bapak lakukan gitu untuk perbaikan anak ini, Pak, selama ini? oke baik. Bu Neneng, eh, Iya, berbicara tentang langkah nih ya, kemarin-kemarin saya sudah coba ya. Yang mhm, pertama, setelah saya identifikasi masalah dari si anak tersebut, saya coba iya, perlu panggil orang tuanya juga. Kenapa? Karena saya ingin mengetahui situasi belajarnya di rumah dengan eh, mewawancarai, bertanya kepada orang tuanya. Apa sih yang jadi masalah si anak? Apakah si anak tidak pernah mendapatkan pendampingan pembelajaran di rumah sehingga dia tidak bisa efektif dalam kegiatan belajar? Nah, itu saya panggil kedua orang tuanya, saya berikan waktu khusus saya untuk mencari tahu permasalahannya, identifikasi masalah dari yang terjadi. Langkah-langkahnya yang pertama, saya sudah coba komunikasi Bu Neneng dengan orang tua mhm. siswa tersebut. Bagaimana menurut Bu Neneng? Pertama yang Bapak lakukan adalah memanggil orang tua gitu ya, Pak, ya, untuk Betul, membicarakan apa, penyebabnya nih kok anak, sepertinya agak apa ya, agak berbeda gitu ya, Pak, ya. Dikasih betul Bu tugas, Neneng, tidak betul, mau, tidak selesai, betul. nah selain memanggil orang tua nih ya, ada hal lain yang Bapak ini, Pak, lakukan untuk anak ini, Pak? Jadi pertama secara pendekatan personal dulu dengan si anak, saya berbicara Bu Neneng dengan dia, kenapa kamu banyak tidak menyelesaikan tugas dari Bapak? Ceritanya baik panjang lebar. Lalu saya tanyakan juga kepada orang tuanya. Nah, selanjutnya setelah saya mengidentifikasi masalah yang ada, saya tahu, maka salah satu yang saya lakukan adalah saya mencoba memenuhi kebutuhan belajar dia dengan cara memberikan pembelajaran yang interaktif, inovatif, juga pembelajaran yang bisa menarik minat dan motivasi siswa. Salah satunya pembelajaran yang saya sajikan yaitu dengan cara membuat video pembelajaran yang menarik, lalu ada ice breaking yang dihadirkan di saat tengah-tengah pembelajaran, sehingga mungkin dengan cara-cara, dengan langkah-langkah pembelajaran modern, pembelajaran yang interaktif, yang berpusat pada siswa, saya bisa merubah kebiasaan buruk si anak, juga bisa meningkatkan motivasi belajarnya. Itu langkah-langkah yang sudah saya coba lakukan, Bu Neneng. Oh, berarti Bapak sudah melakukan beberapa treatment ya, Pak, ya? Yang pertama, dari sudah memanggil orang tua, anaknya juga sudah Betul, diajak bicara gitu ya, Pak, ya? Dan betul Bapak Bu. juga akan melakukan pembelajaran yang,
menarik gitu ya Pak ya. Betul, Bu Nah, Neneng. Bapak di dalam melakukan ini Pak, selain bantuan orang tua untuk mengawasi anak di rumah gitu ya Pak ya. Uh, Papa di sekolah perlu bantuan siapa Pak selain orang tua? Atau mungkin ada pihak sekolah yang ingin Bapak ikut sertakan dalam menyelesaikan masalah ini Pak? Pasti Bu Neneng. Untuk setiap permasalahan yang terjadi di sekolah, saya pasti sebelum bertindak lebih jauh, saya pasti berkomunikasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah, meminta saran untuk penyelesaian dari masalah yang terjadi. Juga saya berkomunikasi dengan teman rekan sejawat, teman guru di sekolah, sharing seperti itu Bu Neneng, bercerita hal-hal yang saya lakukan, hal-hal yang sudah saya kerjakan. Mungkin dari teman-teman yang saya sharing dengan mereka bisa memberikan ide-ide baru untuk bisa menambah cara saya menyelesaikan masalah yang ada pada si anak tersebut. Nah, itu beberapa orang-orang yang bisa saya ajak berkolaborasi Bu Neneng untuk bisa pertama meningkatkan kualitas belajar si anak dan juga meningkatkan kualitas pembelajaran yang saya sajikan. Bu Neneng, seperti itu Bu Neneng. Iya, berarti Bapak sudah melibatkan kepala sekolah dan teman sejawat untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan anak ini ya Pak ya. Nah, Betul, dari langkah-langkah Bapak yang sudah Bapak lakukan, kira-kira nih kalau ambil angka atau presentasi, kemajuannya dari presentasi berapa ke berapa Pak? Kalau sebelum melakukan treatment atau identifikasi permasalahan, mungkin kualitas belajar si anak bisa dikatakan sangat rendah karena dia bukan tidak mau ya, malas untuk tugas yang diberikan. Mungkin hanya 20% dari 100. Nah, ketika sudah saya berikan treatment pembelajaran yang menarik, inovatif, serta pembelajaran yang berpihak pada murid, dia jadi mulai agak semangat belajar karena dia melihat pembelajaran yang bisa dia senangi dan bisa meningkatkan kualitas belajar. Mungkin sekarang persentasinya bisa di atas 7 sampai dengan 80, ada perubahan yang sangat signifikan gitu Bu Neneng. Sepertinya seperti itu kalau berbicara angka Bu Neneng. Oh ya, berarti Bapak sudah memprediksi ada peningkatan ya Pak ya dari 20 ke 70 sampai 80 ya Pak ya. Dan gimana nih Pak? Kan di pembicaraan ini sudah ada tadi Bapak bilang sudah ada peningkatan di anak gitu ya. Tapi saya sangat ini sekali Pak, pengen nih kira-kira nih kalau sampai 100% nih anak ya berapa waktu yang Bapak perlukan Pak? Nah, Kira-kira untuk apa saja? kira-kira ya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa Bu Neneng, karena kan motivasi ini timbul dari internal diri sendiri. Dia menyadari kebutuhan belajarnya, lalu kita dorong dengan kegiatan pembelajaran yang menarik, sehingga bisa memberikan ketercapaian yang diinginkan. Nah, untuk waktu prediksi yang saya hitung bahwa kemungkinan di beberapa pembelajaran ya paling tidak ada di dalam satu tema lah, dalam kalau sekolah dasar dalam satu tema lah dia bisa mulai ada perubahan karena di dalam satu tema kan ada 3 evaluasi. Nah, dari evaluasi 1, 2, 3 mungkin nanti di evaluasi terakhir bisa sudah mencapai 100% hal yang diinginkan. Mungkin seperti itu Bu Neneng. Oh iya. Untuk baik, jadi Bapak sudah bisa memperkirakan ya Pak ya, kalau dari anak-anak SD mungkin tema kalau sudah evaluasi insya Allah anak ini bisa sampai 100% gitu ya Pak ya. Sangat Betul Bu Neneng. pembicaraannya Bapak, tapi bagaimana nih untuk Bapak, apakah sudah tercapai tujuan obrolan kita nih Bapak untuk malam ini? Alhamdulillah luar biasa Bu Neneng. Ketika saya sudah ngobrol dengan Bu Neneng ini ada ide yang digali dalam diri saya untuk menyelesaikan permasalahan. Karena obrolan kita ini
begitu sangat memberikan solusi untuk saya agar bisa menyelesaikan permasalahan yang hadir pada pembelajaran yang saya lakukan. Seperti itu Bu Neneng. Terima kasih. Sebelumnya Alhamdulillah. saya banyak Eh, merepotkan, banyak apa bertanya, Pak Kris? Saya senang sehingga sekali. tas Bu Neneng. Pak Kris, saya mau kira-kira 1 minggu ini bisa nggak nih? Saya ingin melihat kemajuan anaknya nih Pak Kris. Kita bertemu lagi Pak Kris, bisa nggak? Boleh Bu Saya Neneng. penasaran Pak Kris. Boleh, Seperti baik itu. Bu Neneng. Minggu selanjutnya kita bisa Iya, berkomunikasi lagi. Saya akan menghubungi Bu Neneng. Paling oh tidak iya, untuk mengetahui iya peningkatan betul. kualitas anak. Iya, Seperti itu Bu Neneng. iya Pak. Saya penasaran karena saya ibarat kata kalau kasus ini kan di setiap sekolah ada gitu ya Pak ya. Betul, Bu Baik Neneng. Pak, ketemu lagi. Mohon maaf nih waktu kita sebentar banget ya Pak ya. Terima Betul, Bu Neneng. kasih pembicaraan hari ini Bapak sangat apa ya menginspirasi saya juga Pak pembicaraan ini seperti itu. Ketemu lagi nih Pak 1 minggu lagi ya Pak ya. Baik, Bu Neneng. Terima kasih Siap. Bapak. Sama Bu Neneng. Uh, Terima kasih. Mohon Assalamualaikum. maaf kalau mendapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.